Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemerhati kebijakan. Jumpa lagi dengan saya Gatot Trilaksono, analis kebijakan media, Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Hari ini saya mendapat kehormatan kedatangan narasumber. Sekaligus beliau adalah guru saya di Kementerian Dalam Negeri, yaitu beliau Ibu Profesor Dr. Ngadisah MA. Beliau salah satu pakar pelayanan publik. Ya. Terima kasih Bu Ngadisah berkenan hadir bincang-bincang siang hari ini melalui podcast BKDN Insight. Terima kasih. Pemerhati kebijakan, seperti kita ketahui bersama bahwa bicara soal pelayanan publik itu banyak hal yang harus kita kupas, baik dari sisi regulasi, dari sisi standar operasional prosedur, dari sisi bagaimana komitmen kebijakan pimpinan, kemudian apa yang menyebabkan kira-kira pelayanan publik saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat. Artinya kalau dilihat secara umum pelayanan publik kita memang masih jauh dari harapan, jauh dari ideal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat secara luas. Untuk membahas diskusi singkat siang hari ini, kita bincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Ngadisah. Ibu Ngadisah mungkin bisa disampaikan ke kami, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan optimalisasi di dalam pelayanan publik. Kalau disisir dari hulu, mungkin dari sisi regulasi. Banyak regulasi terkait dengan pelayanan publik. Kemudian dari sisi bagaimana dengan regulasi itu bisa membangun mindset, membangun komitmen bagi political will, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kemudian bagaimana dengan tata kelola di dalam melakukan kegiatan pelayanan publik, termasuk apa sebetulnya yang saat ini masih jadi kendala dan tantangan di dalam optimalisasi layanan publik. Pandangan Bu Ngadisah seperti apa? Kami persilakan. Baik, terima kasih para pemirsa dan Bapak Gatot Trilaksono yang sudah mengundang kami untuk ke sini. Pertanyaan Bapak tentang bagaimana mengefektifkan pelayanan publik, kira-kira seperti itu, harus dimulai dari mana? Ya sebenarnya Kementerian Dalam Negeri khususnya BSKDN ini kan menjadi perancang ya kan kebijakan, dan kebijakan itu adalah bagian yang terpenting di dalam proses penyusunan atau pemberian pelayanan publik. Karena yang namanya pelayanan publik itu tidak hanya yang kita sebut sebagai pelayanan langsung ya kan, misalnya di kantor-kantor ya kan, yang ada di kecamatan, di kabupaten, di daerah misalnya, tapi justru harus dimulai di kebijakan. Nah, kebijakan apa itu yang kita anggap sebagai kebijakan yang terkait dengan pelayanan? Tentu saja segala kebijakan yang diarahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau kebijakan itu memberi solusi, kebijakan itu memberikan keamanan, kenyamanan, kedamaian bagi masyarakat, itu pelayanan tertinggi yang diharapkan oleh kita selaku pembina ya kan di bidang pemerintahan dan tentu saja kemasyarakatan gitu. Jadi harus mulai dari kebijakannya. Nah, kebijakan tidak bisa hanya setelah kebijakan dianggap selesai. Ya, kira-kira kita ini seringkali menjumpai ya, udah ada kebijakannya tuh dianggap sudah aman. Sudah ada kebijakannya berarti sudah selesai tugas. Belum. Kebijakan itu baru ya kan satu sisi keputusan yang sudah dibuat. Tetapi keputusan itu tidak akan bisa terlaksana apabila tidak diimplementasikan ya kan secara serius dan diawasi, dikontrol supaya kebijakan itu terlaksana dengan baik. Jadi pembuatan kebijakan tidak bisa lepas dari pelaksanaan kebijakannya. Ya kan, setelah itu kalau sudah dilaksanakan kan perlu dievaluasi kan gitu. Jadi
tiga hal ini sangat penting, sangat mendasar di dalam proses untuk bisa membuat pelayanan publik itu bisa tuntas. Iya. Dalam arti kata Bu Nadisa, pelayanan publik dari sisi kebijakan itu baru start awal Ya, di betul. dalam melakukan kegiatan pelayanan publik. Ya. Yang harus dipahami bersama bahwa kebijakan itu harusnya dia memberikan way out, solusi Betul. bagi persoalan publik yang ada di tingkat grassroots misalnya. Iya. Betul. Kemudian kebijakan-kebijakan itu semestinya begitu turun kebijakan mungkin perlu kan ada ruang untuk sosialisasi, diseminasi kan gitu, Iya. Bu Natisa, untuk mendapatkan feedback umpan balik dari publik, dari masyarakat. Apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu sudah responsif terhadap persoalan yang ada di masyarakat? Bu Natisa, kalau bicara soal kebijakan pelayanan publik, pandangan Ibu di dalam penyusunan kebijakan apakah sudah optimal melibatkan dengan partisipatori masyarakat? Artinya kebijakan disusun berdasarkan metodologi partisipatif misalnya, ada pelibatan, atau ini cenderung memang kebijakan level di pemerintah pusat yang kadangkala agak cukup sulit bagi operasional di daerah karena partisipasi mungkin kawan-kawan di daerah juga terbatas, kemudian hearing publik juga terbatas gitu. Nah, pandangan Ibu Natisa seperti apa? Jadi kebijakan itu kalau kita nih masih menganut negara demokrasi, ya memang aturannya harus disusun ya kan secara bottom up, bukan top down. Ya itu artinya sebelum kebijakan itu dibuat itu sudah harus ada sounding ya kan, mendengar suara rakyat, mengkaji permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, ya kan? Kemudian baru disusun, diproses. Bagaimana kebijakan apa yang perlu dibuat dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat atau ada aspirasi dari masyarakat yang perlu ditampung dalam bentuk kebijakan. Jadi terus-menerus ini harus dilakukan mendengar ya istilahnya sounding terhadap permasalahannya dari masyarakat dan mendengar apa yang terjadi dalam masyarakat, baru kemudian diusulkan untuk dibuat kebijakan untuk memberikan solusi tadi. Nah, kalau sudah gitu, tentu saja kita tidak cukup. Artinya setelah di sounding dari bawah, kemudian kita bikin kebijakan, kemudian dianggap itu sudah mewakili. Belum tentu. Pada waktu kita sudah jadi kebijakannya, kemudian berusaha diimplementasikan, itu masih perlu ada evaluasi. Nanti evaluasi dalam proses pelaksanaan itu juga penting. Jadi ada tentu saja ya tadi Bapak sampaikan ada sosialisasi. Sosialisasi itu bagian penting supaya masyarakat paham. Nah, sambil sosialisasi kita kan ada dialog. Ya kan, nah di dalam proses dialog itu kan kita akan mendapatkan masukan. Kita mengetahui apa-apa yang belum terlaksana, apa yang sudah terlaksana, apa yang masih di mana ada kendala dan seterusnya. Itu semua dipelajari lagi dan akan dijadikan sebagai bahan untuk penyempurnaan dalam proses implementasi. Nah, sudah dalam proses implementasi ada penyempurnaan, mungkin ada cara-cara yang belum tepat, ya kan? Mungkin ada materi yang masih tertinggal. Nah, kalau misalnya untuk mengubahnya atau memperbaikinya kan memang perlu waktu. Barangkali dalam jangka waktu tertentu kita akan lakukan perbaikan, penyempurnaan, ya kan. Itu semua akan dilakukan melalui salah satu bahannya adalah dari proses sosialisasi itu. Jadi jangan dikira bahwa sosialisasi itu hanya sekedar memberikan pemahaman ya kepada masyarakat tentang substansi undang-undang atau peraturan atau kebijakan, ya, tetapi juga masih dalam proses untuk penjaringan ya kan substansi yang lebih tentu saja yang lebih cocok, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bu Natisa, kita mengenal di dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya ada istilah musrembang, mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Nah, itu salah satu untuk inisiasi, identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan layanan publik di tingkat lokal, di tingkat masyarakat grassroots, kemudian naiklah ke atas. Hanya
kadangkala juga ada kebijakan yang turun dari hasil musrenbang tidak sinkron dengan usulan yang ada di bawah. Menurut pandangan Bung Atisah, apa faktor penyebab ketika ketidaksinkronan antara usulan di level grassroots tidak sesuai dengan program kebijakan yang muncul di tingkat pusat? Ya, bagaimana solusinya Pak Etnya? Sebelum solusi saya ingin ini dulu ya, memang itu menyampaikan ya pemikiran saya bahwa memang terjadi semacam bias, ya bias mulai yang dari awal dari masyarakat ya kan sampai kepada musrenbang nasional ya namanya, ya kan nasional, ada musrenbang nasional. Nah disitulah mulai terlihat kalau dari kecamatan ya dari desa, kecamatan, kabupaten masih sinkron, kelihatannya masih lurus, sampai provinsi masih inline lah dengan kehendak masyarakat. Tapi nanti sampai di musrenbang nasional, di sana udah bercampur ya kan dari berbagai daerah, dari sektor-sektor terutama, di mana sektor-sektor itu sudah punya program sendiri. Nah ini yang saya tidak tahu apakah pada waktu sektor-sektor itu, artinya departemen-departemen sektoral itu membawa perencanaan ya kan di musrenbang nasional itu sudah mengikuti pola bottom up atau hanya dipikirkan oleh elit-elit yang ada atau pejabat di atasnya. Nah ini mungkin PSKDE juga perlu mengkaji bagaimana ini, kenapa bisa terjadi bias, di titik mana sebenarnya pembiasan itu terjadi. Nah dugaan saya itu, karena ini belum diteliti, saya masih menduga itu adalah karena pertemunya ya perencanaan yang dari bawah tadi ya kan dengan yang perencanaan yang dari sektor ya kan. Nah kemudian yang menjadi persoalan yang bawa dana, yang punya dana, yang menyusun program dengan pendanaannya sekaligus adalah sektor ya kan, dari departemen-departemen kan merencanakan ini dananya sudah masuk di dalamnya. Nah, sementara yang dari bawah, yang dari tadi bottom up dari kabupaten, dari kecamatan baru mau diusulkan anggarannya, ya kan. Nah, jadi anggarannya itu masih mencari, sementara yang dari departemen-departemen udah siap. Ya pada waktu ketemu, ya kan. Nggak match. Nah, dan bisa match, bisa tidak. Tetapi kemungkinannya yang banyak pengalaman kita kan nggak match. Yang diusulkan A, yang keluar B. Kenapa? Karena yang dari sektor tadi lebih dominan dan lebih kuat endorsement-nya karena sudah disertai dengan dana. Gitu. Nah akhirnya apa? Kan kita jadi kecewa di bawah, saya usulkan ini yang keluar itu. Ya, nah ini yang kemudian menjadikan masyarakat sepertinya kurang antusias, kurang percaya terhadap bottom up planning itu. Iya, artinya betul. Lah, gitu. Artinya pada saat ada titik temu untuk perencanaan dari tingkat daerah kepada juga sektoral di tingkat pusat, mestinya ini ada ruang metodologi untuk mencari solusi yang tepat kan gitu, Bro. Ya, itu yang barangkali agak misleading gitu terhadap bagaimana sebetulnya metodologi di dalam mempertemukan titik temu atau ada ruang untuk mediator di situ mungkin ya, Prof. Ya, artinya jalan tengah walaupun kecenderungannya dari sisi anggaran kalau APBN itu ada di sektoral gitu. Tetapi ini kan sisi kalau bicara hasil musrenbang perencanaan pembangunan daerah khususnya terkait dengan pelayanan publik, mestinya dari evidence base kebutuhan di tingkat lokal, di tingkat daerah mestinya bisa diapresiasi kan gitu. Betul. Ya katakanlah paling tidak 60% atau 70%, 30% dari kepentingan pusat kan gitu. Nah ini sehingga ada titik temu gitu. Iya. Apakah demikian ya? Iya. Jadi kalau menurut saya ya kan titik temu itu mestinya ada di pemerintah daerah. Paling tidak itu di tingkat provinsi ditemukan ya kan antara kepentingan departemen sektoral dengan yang dari bawah. Ya kan harus dipertemukan, karena kalau tidak nanti kan jadi itu tadi bias ya kan dalam pandangan masyarakat. Itu bukan itu yang saya butuhkan kan. Jadi di sini kalau menurut saya ini harus ada pendekatan perencanaan di samping yang bottom up tadi adalah pendekatan kewilayahan. Ya kan, jadi pendekatan kewilayahan itu artinya
Ya kan pada wilayah tertentu itu dia itu harus mempunyai, kan sudah ya bukan harus Ya, tapi tentunya sudah punya prioritas program. Ya kan, prioritas program yang tadinya dibawa ke Musrenbang Pusat Nasional. Ya kan gitu. Nah, kalau ada yang dari katakanlah sektor ya yang belum cocok, ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah itu. Jadi jangan yang dari daerah yang menyesuaikan dengan sektor, itu namanya perencanaan sektoral. Nah, kalau kewilayahan itu kepentingan masyarakat yang ada di daerah itu lebih diutamakan daripada kepentingan sektor. Karena yang dilayani itu kan masyarakat. Ya kan, kita kan tidak melayani departemen, kita tidak melayani lembaga ya kan. Tentu saja ada pelayanan, ada lembaga, tetapi sasaran utama kita kan kesejahteraan rakyat, kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat itu yang diutamakan. Maka perencanaan sektoral mestinya bisa membaur atau menyatu atau menyesuaikan dengan perencanaan wilayah yang ada di daerah masing-masing, masing-masing daerah. Iya. Bu Nadisa, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini juga dengan memasuki era disrupsi, era digitalisasi, persoalan-persoalan layanan publik itu begitu mudah di-share melalui media sosial. Kemudian, dan itu banyak diapresiasi oleh kementerian lembaga di pusat yang harus segera ditindaklanjuti. Artinya dari hal-hal demikian kan ini membalikkan kerangka teori, membalikkan proses musrenbang karena muncul dadakan-dadakan dari medsos gitu, Bro. Dan memang itu dianggap untuk saat ini oleh masyarakat itu langkah yang agak cukup efektif kan gitu. Nah, pandangan Bu Nadisa bagaimana, Bu? Ya efektifnya dilihat dari kacamata mana ya kan. Kalau misalnya ya kan program-program mendadak ya kan, apalagi semacam BLT itu kan seperti keadaan darurat ya kan, diberikan dana, diberikan sembako dan lain sebagainya. Ya itu memang baik saja karena masyarakat memang membutuhkan. Tetapi dari kacamata saya itu tidak mendidik. Ya kan, kurang menciptakan mendidik. ketergantungan. Ketergantungan. Ya itu ini hasil pengamatan saya dan juga ada saya juga sounding ke masyarakat yang ada di bawah. Mereka itu betul-betul menjadi kurang giat bekerja, dalam tanda petik malas lah gitu. Sebentar lagi ada BLT, sebentar lagi ada yang dana bantuan untuk harapan apa itu namanya? Ya, keluarga harapan. Keluarga harapan ya kan, itu masih menunggu itu kan. Itu kan jadinya yang baik atau niatnya baik ya, tetapi belum tentu bisa berdampak baik. Karena kita tugasnya bukan membuat masyarakat itu makin tergantung, tetapi harus makin mandiri. Nah, kalau makin mandiri tentu saja bantuan-bantuan yang seperti itu harusnya ya kan dipakai untuk kegiatan yang bisa mendidik masyarakat, membuat masyarakat itu bisa punya keterampilan, bisa bekerja sehingga dia tidak meminta, tidak menunggu diberikan oleh orang lain atau oleh pemerintah sekalipun. Ya, karena dengan adanya dana yang dicadangkan untuk pendidikan keterampilan masyarakat, ya kan, itu mereka itu akan lebih mandiri, ya, akan tercapailah tujuan kita berbangsa bernegara, ya kan, kita kan jadi orang yang punya harga diri, ya kan, jadi orang yang menghargai orang lain karena jasanya, karena prestasinya. Nah, kalau orang yang dikasih itu kan jadi itu tadi tidak berkembang pikirannya, bahkan mungkin menjadi orang mengharapkan diberi terus atau orang yang tergantung terus-menerus kepada pemerintah gitu. Itu tidak mendidik menurut saya. Baik Ibu Nadisa. Menarik bincang-bincang dengan narasumber kita siang ini, Bu Nadisa. Di sesi penutup, Bu Nadisa, BASKDN ini lembaga nomenklatur baru, sebagaimana Perpres 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri. Di mana kalau era kemarin BASKDN itu sebelumnya nomenklaturnya menjadi Badan Litbang Kemendagri, kemudian yang sekarang menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
Di sesi penutup kami mohon pandangan Bu Ngatisa karena di dalam nomenklatur kami Permendagri 137 tahun 2022 tentang PSKDN ada 3 hal yang menjadi PR kami. Yaitu pertama terkait dengan perumusan, kemudian kedua penyusunan, dan ketiga pemberian rekomendasi. Ada 3 item itu, Bro. Nah, sehingga diksi terminologi kita penelitian kajian sekarang sudah lari ke BRIN. Dan kita lebih mengedepankan dari sisi analisis data. Sehingga data menjadi penting bagi lembaga PSKDN. Mining data itu menjadi gerbong awal. Ya, betul. Sehingga banyak jabatan fungsional statistisi yang ada di PSKDN. Nah, salah satu langkah untuk mendapatkan data-data tersebut, PSKDN harus bisa memacu membangun mindset untuk menjaring kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk bisa mendapatkan data-data sehingga bisa dilakukan analisis, kemudian bisa dari hasil analisis bisa dikeluarkan rumusan untuk penyusunan pemberian rekomendasinya. Pandangan Prof, yang pertama apa urgensinya data itu, Bro? Kemudian bagaimana kami melakukan analisis? Data sudah dapat, kemudian tingkat pengembangan kompetensi di dalam menganalisis kami masih sangat terbatas. Dari data itu kan perlu visual analisis. Betul. Ada tools-nya. Kemudian ada grand theory untuk menganalisis. Pandangan Bu Ngatisa, apa tools yang tepat, yang relevan untuk lembaga PSKDN? Kami mohon masukan. Terima kasih Pak Gatot. Jadi mengenai analisis ya kan dan penyusunan rekomendasi, itu merupakan 2 hal yang sebenarnya menyatu. Dan yang paling penting untuk mendasari untuk kita bisa menganalisis dan membuat rekomendasi itu adalah harus ada data. Data adalah sumber yang utama untuk bisa kita menganalisis dan juga memberikan rekomendasi. Yang persoalannya sekarang setelah menjadi lembaga strategi kebijakan, ya kan? Nah itu kan kita ini kayaknya tidak seleluasa dulu ya waktu dan Lipang di mana kita bisa keluar melakukan penelitian sendiri, mengumpulkan data sendiri, yang primer maupun yang sekunder, itu semua bisa kita peroleh. Tapi dengan posisinya sebagai lembaga strategi kebijakan itu artinya kita menjadi supporting ya kan bagi Kementerian Dalam Negeri di dalam buat kebijakan. Nah, itu data itu ya dianggapnya sepertinya sudah given. Padahal tidak demikian. Data itu harus dicari. Ya kan, data itu harus dikumpulkan. Data itu harus diolah ya kan dan disimpan gitu. Nah, ini yang menurut saya ya kalaupun namanya lembaga kajian strategi atau lembaga strategi kebijakan itu upaya-upaya dan peluang-peluang untuk mengumpulkan data, menghimpun data itu tetap harus diberikan kepada lembaga ini supaya analisanya itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih mendalam. Nah, kalau datanya kurang, kita akan dapat informasi misalnya dari orang-orang yang tidak kompeten atau dari sumber-sumber yang belum pasti itu akurat. Itu kan nanti hasil analisanya bisa bias dan rekomendasinya tidak relevan malah tidak fokus. Tidak relevan. Tidak fokus, tidak relevan. Nantinya apa? Tidak memberi solusi. Yang diberikan solusi semu. Jadi kalau datanya semu, datanya kurang akurat, datanya data yang abal-abal, ya hasil rekomendasinya abal-abal juga. Ya, karena itu jangan abaikan itu usaha-usaha untuk mulai data yang akurat, ya kan, data yang valid, data yang absah, data yang betul-betul terpercaya gitu. Dan untuk bisa mulai data yang terpercaya kan kita harus mencari sumber-sumber yang terpercaya. Kita juga harus mengumpulkan data dengan cara yang standar secara akademis. Ini lembaga akademis juga kan? Karena kita harus membuat kebijakan yang objektif. Data harus objektif juga gitu. Ya, jadi itulah apakah caranya dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya itu enggak masalah, itu juga salah satu cara. Tetapi kalau menurut saya, kita juga harus punya kemandirian di dalam menghimpun data, dalam mencari data.
supaya tidak ada ketergantungan terlalu besar terhadap pihak lain. Ya kita juga harus punya katakanlah dana yang cukup, sumber daya manusia yang mumpuni, ya kan, yang berkualitas dalam hal usaha untuk mengumpulkan data sekaligus menganalisis. Nah, persoalan menganalisis itu bukan persoalan mudah, itu adalah kerja intelektual, ya, yang tidak bisa dilaksanakan barangkali oleh sembarang orang. Ini ada juga loh orang yang bisa ngomong nggak bisa nulis, ada yang bisa nulis nggak bisa ngomong. Iya. Ya kan. Nah, kalau dalam hal untuk analisa tentu orang memerlukan pemikiran, penulisan, dan penghargaan kepada orang-orang yang menulis itu. Orang yang menganalisis, menulis artinya yang menganalisis. Ya kan, jadi menganalisis itu kan ya, dan harus memberi penjelasan, ya kan. Dia juga harus membandingkan, ya kan, dia harus menghubungkan, harus mengurai, mengkategorikan dan sebagainya. Itu bukan persoalan mudah, ya. Maka perlu ada penghargaan yang memadai terhadap analisis analisator itu. Kalau perlu ada insentif semacam gitu, insentif, dan orang yang memang mendalami itu perlu ada jabatan fungsional analis analis kebijakan, ya. Tapi bukan hanya, tapi analis data, ya, analis data. Analisis data. Seperti yang memang khusus untuk kebijakan. Yang khusus mendalami soal data, ya. Iya, gitu kan. Jadi itu orang menganalisis itu, ya kan, butuh pemikiran, ya kan. Jadi dia harus punya keahlian dan keterampilan. Orang yang tidak biasa menulis, ya itu kalau menulis satu kalimat saja belum tentu pas, kan itu. Jadi itu perlu pelatihan, ya kan, perlu penghargaan, ya kan, perlu ada jabatan fungsional di bidang itu. Menurut saya gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, pada waktu memberi rekomendasi ini juga diperhatikan, jangan sampai rekomendasinya itu misalnya yang berada di awang-awang, ya kan, tapi harus realistis lah. Ya kan, memang rasional, ya, Bro. Rasional, objektif, realistis, ya kan. Jadi harus ada tentu saja dukungan data, analisis yang tajam, dan juga rekomendasi yang tadi objektif, realistis, dan objektif itu. Jangan berbelit-belit lah kalau kasih rekomendasi kepada untuk diajukan ke menteri, karena menteri kan orang sibuk, ya. Harus cepat-cepat bisa singkat, jelas, padat, gitu. Baik, makasih Bung Adisa. Di sesi penutup mohon closing statement, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kepala BSKDN yang sudah banyak melakukan kerjasama dan upaya-upaya yang intensif untuk menjaring isu-isu, ya kan, yang aktual supaya kajiannya itu juga lebih aktual. Kemudian saya mengharap supaya lembaga ini bisa betul-betul menjadi pendamping Kementerian Dalam Negeri di dalam upaya membuat kebijakan-kebijakan yang akurat, yang pro rakyat, yang bisa memberikan kebahagiaan dan solusi yang tepat bagi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Ngadisa MA. Bapak Ibu pemerhati kebijakan, demikian bincang-bincang podcast siang hari ini dengan narasumber kita. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil masukan-masukan dari beliau, khususnya terkait dengan pelayanan publik, mulai menyisir dari bagaimana regulasi, kemudian mekanisme tata kelola, kemudian optimalisasi bagaimana, kemudian bagaimana juga melakukan pengembangan kompetensinya untuk tenaga-tenaga fungsional yang ada, yang melakukan analisis data. Hari-hari ini memang kita perlu konsentrasi, fokus terkait dengan analisis data. Mining data itu menjadi sangat penting. Kemudian pengembangan kompetensi untuk tenaga-tenaga analis itu juga menjadi sangat penting. Baik, terima kasih pemerhati kebijakan. Mudah-mudahan bincang-bincang siang hari ini bisa memberikan manfaat. Dan kami pamit, saya Gatot Trilaksono dari podcast BSKDN Insek, Kemendagri, Jalan Keramat Raya 132 Jakarta Pusat. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.